Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah. Jemaah subuh yang berbahagia, dalam kesempatan subuh hari ini kita masih lanjutkan terkait dengan apa yang telah kita sampaikan pada subuh sebelumnya, di mana terakhir kita membahas terkait dengan pentingnya melaksanakan salat witir dalam setiap malamnya. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dijelaskan bahwa su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah apakah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat witirnya? Qalat, maka beliau menjawab, kana yaqra'u fil ulam bisabbih isma rabbikal a'la, bahwa pada rakaat pertama Nabi membaca Al-Quran Sabbih isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyati biqul, kemudian pada rakaat berikutnya Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini pada rakaat yang kedua. Wa fi tsalitsati, lalu kemudian pada rakaat yang ketiga Bikul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain, Nabi membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya wal mu'awwidhatain, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini pada rakaat yang ganjil, pada rakaat yang terakhir yang ganjil, yang ketiga. Kalau dilaksanakan 3 rakaat, ya kalau 1 rakaat maka otomatis yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, so witir itu memang ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan witir itu diartikan ganjil, witrun. Tetapi ada juga ulama mengartikan witir itu bukan ganjil tetapi 1. Ya, kenapa demikian? Nah, ini terjadi perbedaan. Ya, kita tidak perlu persoalkan karena ini masing-masing punya pegangan. Yang mengatakan ganjil ini secara arti yang umum, ya witir itu diartikan ganjil, sehingga mereka mengatakan bahwa kalau begitu witir itu dilaksanakan langsung 3 rakaat atau cuma 1 rakaat saja.
Ya, sedangkan yang mengartikan witrun itu satu, dia mengatakan bahwa witir itu sebetulnya cuma satu rakaat yang fardunya. Yang 2 rakaat itu sunatnya witir. Jadi sunat disunati. Kenapa? Karena Nabi itu mewajibkan dirinya atas salat witir. Jadi 1 rakaatnya itu menjadi fardunya witir, sedangkan yang 2 rakaat pendahulunya itu sunatnya. Nah, maka ada yang melaksanakan 2 rakaat ditutup 1 rakaat. Nah, ini masing-masing punya pegangan yang kuat. Yang mengatakan witir itu satu karena dia beranggapan bahwa dalil atau ayat yang mengatakan Allahu witrun, Allah itu tidak boleh kita mengatakan witrun, Allah itu ganjil, tapi Allah itu satu. Jadi Allahu witrun, Allah itu satu, bukan ganjil. Nah, ini jemaah sekalian, ini pendapat ya. Dalilnya satu dalil tapi 2 pandangan. Nah, ini tidak ada persoalan ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri. Ya, jadi adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika bersalam dari witirnya, qala, maka beliau membaca subhanal malikil quddus salasa marrat. Jadi Nabi baca itu subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali. Yarfa'u fi tsalitsati sautahu. Dan Nabi membesarkan suaranya utamanya pada bacaan yang ketiga. Nah, jadi ini dalilnya kenapa kita membaca subhanal malikil quddus pada saat salat witir. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu saya sampaikan karena terkadang ada yang mempertanyakan ya, sering mempertanyakan begitu, di mana dalilnya dibaca itu kalau salat witir. Nah, dalilnya ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadis yang terakhir terkait dengan witir ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi akhir witrihi, Allahumma inni a'udzu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika an uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Bahwa Nabi SAW itu setelah membaca sesudah witir ya, Nabi membaca Allahumma inni ya. Jadi ini doa yang dibaca Nabi ketika selesai melaksanakan salat witir. Jadi Nabi katakan, ya Allah, saya berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini kalau kita tidak hafal doanya dalam bahasa Arab, ya cukup diartikan. Ya, karena ini doa ya. Ini doa, apalagi doanya dibaca sesudah salat. Nah, jadi tidak masalah. Kalau doanya dibaca pada saat salat seperti di akhir sujud, maka lidah tidak boleh bergerak. Karena kalau lidah bergerak berarti kita menambah bacaan salat. Ya, dibaca dalam hati. Tapi ini tidak ada persoalan karena sudah selesai salat baru dibaca. Nah, jadi mau bergerak lidah atau tidak itu tidak ada persoalan. Ya, walaupun menggunakan bahasa yang kita faham bukan bahasa Arab ya. Jadi ya Allah, saya berlindung dengan ridhamu dari murkamu dan pada maafmu dari siksaanmu. Nah, kemudian saya berlindung dengan rahmatmu dari balasanmu. Saya tidak dapat menghitung puji darimu, ya sebagaimana engkau memuji dirimu. Artinya ini berdoalah dengan doa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu klimaksnya di situ. Jadi selesai salat witir
alangkah baiknya kalau kita berdoa dengan doa-doa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baru meminta apa yang kita ingin minta. Ya, so dalam keterangan yang lain, Allah itu sangat senang dengan hambanya yang memuji dirinya. Ya, makanya kalau kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, awalilah dengan memuji kepadanya. Ya, jadi tidak langsung kita minta. Jadi jangan Allah kita saja sama orang tua kita, kalau minta sesuatu ya kadang-kadang itu dipuji-puji dulu orang tua kita. Ya. Nah, jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang terakhir terkait dengan pentingnya salat witir, berikut dengan bacaan-bacaannya. Nah, baik, kemudian kita pindah pada hadis yang terkait dengan salat sunat yang lain. Ya, kita masuk pada salat sunat duha. Ya, ini salat duha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala suf'atid duha." Jadi siapa yang rajin melaksanakan menjaga salat duha, gufirat dzunubuhu wa in kanat mislu zabadil bahri. Jadi kata Nabi, siapa yang menjaga salat duhanya, maka akan diampunkan semua dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Tirmizi. Yang terdapat dalam kitab Musnad. Nah, dalam riwayat yang lain, Abu Syekh dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, rak'atani minad duha. Ya, jadi 2 rakaat sunat pada waktu duha itu menyamai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah yang diterima keduanya. Nah, ini luar biasa pahalanya ini. Ya, tapi sekali lagi sering saya ulang-ulang ini, kalau ada hadis-hadis yang terkait dengan ini atau bunyinya mirip-mirip dengan ini, itu kita jangan salah faham. Ya, jangan kemudian mengatakan kalau begitu saya tidak perlu lagi haji dengan umrah karena dapat pahalanya. Ya, tidak, karena yang namanya haji bagi orang yang mampu tetap mendapatkan hukum wajib. Ya, jadi tidak karena pahalanya dapat lalu syariatnya ditinggalkan. Ini sering saya contohkan, sama kalau kita sholat di Masjidil Haram. Siapa yang sholat di Masjidil Haram sama ukurannya dengan 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Tapi tidak berarti bahwa kita boleh mengatakan saya dari haji, dari umrah, kalau begitu tidak perlu saya sholat selama 100.000 kali karena sudah dapat pahalanya. Oh, tidak boleh. Ya, jadi mendapatkan pahalanya tidak berarti kita terbebas dari syariat. Nah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu duha." Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang bernama ad-duha. Nah, jadi ada pintu khususnya. Dan memang surga itu punya pintu besar 99 pintu. Ya, tapi tentu ada pintu-pintu kecilnya. Ada pintu-pintu yang lain. Nah, ini kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Inna fil jannati baban." Bahwa sungguh dalam surga itu ada pintu yang bernama yuqalu lahu duha. Nah, jadi namanya itu adalah pintu duha. Maka bila hari kiamat, ya fa idza kana yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat kata Nabi akan ada seruan. Ada seruan mengatakan bahwa di manakah orang-orang yang selalu mengerjakan salat duha? Inilah pintumu. Maka masuklah daripadanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa.
Ini salat duha ini memang kadang-kadang kita pikir-pikir gampang, tapi melaksanakannya ini susah. Kadang kita kalau sebelum bahas waktu duha kita anggap gampang sekali itu 2 rakaat. Tapi pas masuk waktu duha, yang waktunya duha ini sebetulnya sangat panjang, ternyata kita beribu alasan untuk tidak melaksanakan salat duha. Ya, apalagi kalau kita bekerja di kantoran atau di mana, sudah harus masuk jam 8, jam 7 kita harus berangkat ya karena mau masuk kerja. Akhirnya tiba di kantor, sebetulnya ada di waktu 2 menit 3 menit untuk sholat sunat 2 rakaat, tapi kita mengatakan tidak ada waktu ini kan di kantor makin. Ya, padahal di kantor juga tidak langsung bekerja. Cerita sama teman-teman semeja sampingnya. Ya, lebih banyak ceritanya ketimbang kerjanya. Tapi salat duha tidak dilaksanakan. Kalau dikatakan kenapa tidak salat duha Ki? Bilang sempit waktu. Ya, padahal banyak ceritamu itu. Ini jemaah sekalian. Nah, jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat duha. Ya, jadi duha itu ketika sudah matahari agak naik ya agak naik, maka sudah bisa kita laksanakan salat duha. Ya, kita laksanakan ini tentu tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan juga mentang-mentang saya bacakan hadis seperti tadi keutamaan salat duha lalu niatnya berubah. Kalau ditanya apa niatnya dan kenapa laksanakan salat duha, supaya saya dapat pintu untuk masuk surga. Tidak, kita laksanakan salat duha tetap niatnya karena Allah. Ya, tetap itu niatnya. Ya, kalau Allah berikan kita izin untuk masuk ke pintu duha, alhamdulillah. Ya. Intinya tugas kita manusia ini sebagai hamba, laksanakan saja apa yang diperintahkan atau apa yang dianjurkan. Ya, kalau bisa dilaksanakan, laksanakan. Nah, cuman satu hal yang perlu kita ingat jamaah sekalian, sebab kadang-kadang ada orang karena sudah merasa sanggup melaksanakan satu anjuran Nabi secara rutinitas, lalu dia meremehkan orang lain yang tidak melakukannya. Ya, jadi kalau kita sudah bisa salat duha, tidak perlu mengatakan orang yang tidak salat duha itu orang bodoh, itu tidak perlu. Ya, karena ini bukan wajib. Ya, tapi kalau bisa dilaksanakan, ya kenapa tidak? Nah, jadi intinya seperti itu. Jangan kita menganggap remeh orang karena tidak melaksanakan amalan sama dengan amalan yang kita lakukan. Ya, boleh jadi dia melakukan amalan lain yang kita juga tidak laksanakan. Ya, apalagi kalau sudah sampai cerita sama orang lain. Itu si A itu tiap pagi kuliah datang di masjid tapi tidak pernah salat duha. Ya, memang kau lihat orang diikuti 24 jam. Ya, belum tentu dia tidak salat duha di masjid kita beradab, nah dia tidak salat duha di tempat lain. Ya kan? Masjid bukan cuma satu, tempat salat bukan cuma satu. Intinya kita berbaik sangka sama orang sajalah. Kalau orang laksanakan, alhamdulillah, mari kita ikuti kalau kita bisa, tanpa harus menjustis orang yang tidak melaksanakannya sebagai orang yang rugi. Ya, kalau kita menganggap rugi, derita yang kita anggap rugi kalau tidak laksanakan. Ya, tidak perlu kita tunjuk-tunjuk orang, rugi itu sana. Ya, tidak perlu. Nah, ini untuk kita ya. Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ada penegasan ini dari Nabi. Al-munafiqu la yusalli salat ad-duha. Ya, Nabi mengatakan bahwa orang munafik itu tidak akan mungkin bisa salat duha. Ya. Tidak berarti kalau tidak salat duha dia munafik. Ya. Jadi ini penekanannya, orang munafik itu tidak akan mungkin bisa salat duha.
tapi tidak mengatakan orang yang tidak salat duha itu munafik. Jangan dibalik-balik. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu ya kita pengamalan seperti ini memang perlu keikhlasan. Karena sekali lagi waktu yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan salat duha ini adalah waktu-waktu yang memang jam-jam sibuk. Ya, jam-jam sibuk. Yang sebetulnya tadi di balik kesibukan saya yakin pasti ada kesempatan untuk bisa melaksanakannya. Ya, apalagi ini salat duha kan tidak perlu makan waktu yang lama. Ya, waktunya sangat singkat. Nah, jadi tidak perlu lama-lama orang laksanakan itu. Nah, baik jemaah sekalian, ya kita pindah pada hadis yang lain ya. Jadi ini Ummu Hani, ya jadi ini sanadnya Ummu Hani radhiyallahu anhu mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baiti yawma fatih Makkah faktasala wa shalla thamani raka'atin falam arada salatan qattu ahfaza minha. Ya, jadi ketika pada hari Fathul Makkah Nabi SAW masuk ke dalam rumahku, kata Ummu Hani ini, lalu beliau mandi. Ya, beliau mandi dan sembahyang dalam 8 rakaat. Ya, sebelum dan belum pernah saya melihat Nabi SAW itu sembahyang seringan itu. Ya, tetapi tetap sempurna ruku dan sujudnya. Artinya tidak pernah melihat Nabi sholat yang seringan itu. Artinya ringan dalam artian bacaan-bacaan Nabi itu tidak panjang, ya. Ketika membaca surah setelah Al-Fatihah itu tidak begitu panjang bacaannya, ya. Dan ini dilaksanakan pada waktu duha. Nah, jadi ini diterjemahkan berarti surat duha yang paling afdal itu kalau bisa dilaksanakan sebanyak 8 rakaat. Ya, kalau tidak bisa 8 ya 6. 6 juga berat, ya 4. 4 rakaat juga susah, ya 2 rakaat. Ya. Nah, jemaah sekalian, jadi ini jumlah-jumlah rakaat dalam salat duha ya. Jadi, Nabi melaksanakan 8 rakaat. Ini kata Ummu Hani. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi muttafaqun alaih. Ya, hadis sahih. Nah, jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini memperkuat terkait dengan komitmen untuk kita melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jangan sampai kita meninggalkan ya salat ini padahal kita punya waktu yang luas sebetulnya. Karena sekali lagi waktu duha itu waktunya panjang. Ya. Waktunya panjang, tidak singkat. Lebih singkat waktunya maghrib ketimbang waktu duha. Ya, karena itu laksanakan dengan baik. Nah, jemaah subuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu raka'ataini duha. Jadi sembahyanglah, ya Nabi katakan sembahyanglah 2 rakaat duha. Itu dengan membaca surah wasyamsi wa duhaha dan surah wad-duha. Ini bacaan yang sangat afdal dan menjadi anjuran Nabi ketika melaksanakan salat duha. Jadi membaca surah wasyamsi kemudian wad-duha. Ya, ini afdal, tetapi sekali lagi tidak berarti kalau bukan surah itu dibaca tidak boleh. Ya, semua surah boleh dibaca setelah Al-Fatihah. Tapi seandainya
merasa waktu agak panjang, ya baca ini. Ya kan agak panjang-panjang ini surah ini. Ya tapi kalau tidak bisa, maka sesuai dengan hadis yang sebelumnya tadi, Ummu Hani mengatakan Nabi salatnya agak ringan. Ya, jadi kalau perlu intinya rukunnya kita laksanakan. Ya, rukun membaca Al-Quran dalam salat adalah surah Al-Fatihah, itu yang wajib. Nah, sedangkan surah-surah yang lain itu tidak diwajibkan membaca, menjadi sunat membaca surah-surah pilihan. Nah, baik jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekira poin-poin yang menjadi catatan dalam kesempatan kita pada subuh hari ini. Ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang senantiasa menyempatkan diri untuk melaksanakan tambahan-tambahan ibadah. Nah, jadi sekali lagi ibadah sunat itu tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita mengatakan sunat gitu. Tidak boleh, tetapi tidak boleh juga kita menjadikan yang sunat itu wajib atas orang lain. Kalau kita mewajibkan diri kita, silahkan. Tapi mewajibkan orang lain untuk ikut melaksanakan sama dengan yang kita lakukan, itu tidak bijak. Ya, karena sekali lagi ini hukumnya bukan wajib. Nah, jamaah sekalian, saya kira ini poin yang kita jadikan catatan. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pertanyaan lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Apa itu? Oh, iya. Ya, kalau kesempurnaan ya pastilah, karena kesempurnaan ibadah itu kalau kita laksanakan semuanya. Ya, cuman kalau ibadah yang sifatnya sunat, hukumnya sunat, itu kita tidak tidak perlu menjustis orang kalau tidak melaksanakannya. Jadi misalnya salat tarawih pada bulan Ramadan, ya tentu tidak sempurna ibadahnya kalau tidak witir. Ya sebetulnya bukan cuma tarawih. Jadi tidak sempurna ibadah sunat kita kalau tidak menutup malam dengan witir. Ya tapi kalau tidak kebetulan satu malam tidak bisa kita salat witir, ya apa boleh buat. Tidak boleh juga dikatakan bahwa itu ibadahnya ditolak. Ya bukan ditolak, cuman tidak sempurna. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi bukan juga tertolak ibadahnya, hanya kesempurnaannya itu lemah, tidak sempurna ibadahnya. Ya, jadi tapi memang banyak orang kadang-kadang begitu, Bapak Ibu sekalian. Dia ambil tarawih 8, selesai 8 keluar dari masjid, tidak ambil witir. Kalau ditanya kenapa tidak witir Ki, dia bilang di rumah sebentar. Ternyata di rumahnya tidak tunjuk ada salat witir. Ya kalau alasannya begitu masih bisa kita mengatakan mungkin ketiduran nih sehingga tidak sempat berwitir. Tapi kadang-kadang ada orang kalau ditanya kenapa tidak witir, ya jawabannya lain-lain. Ya dia bilang saya tidak witir karena capek mak kurasa. Ya capek sehingga tidak tinggal salat witir. Juga mau biasa ya. Nah, ternyata setelah dia anggap dirinya capek, keluar dari masjid, tidak tahu dia langsung pulang. Tinggal dicerita, sambil cerita berdiri. Selesai orang salat witir baru pulang. Ya padahal orang salat witir berdiri, dia cerita juga berdiri. Pulangnya juga bersamaan. Nah, ini kan jawaban yang lain-lain ini seperti ini ya. Ya, ditanya kenapa ndak witir, capek mak kurasa berdiri. Ya, baru tinggal dicerita di luar, ndak langsung pulang. Ya, jadi
Ini saya kira ini motivasi untuk kita sendiri untuk melaksanakan dan melengkapi ibadah. Coba sekali lagi, tidak perlu kita justice orang kalau tidak laksanakan itu, bahwa dia orang yang tertolak ibadahnya, karena ini bukan wajib. Nah, jadi kecuali kalau kesempurnaan ibadah wajib, ya memang harus kita sempurnakan ya syariat-syariatnya. Ya, karena memang menjadi bagian dari syariat wajib itu. Tapi kalau sunat, ya ini tidak perlu kita mengatakan ibadahnya tertolak. Ya. Kalau rugi, ya silahkan kita anggap diri tak rugi kalau kita tidak laksanakan ya. Tapi sekali lagi jangan menganggap orang lain itu macam-macam dan sebagainya. Nah, segera itu poin-poin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.